Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anisti Lestari, 2. Solihatun, 3. Dia Khofifah, 4. Nanda Wayuh Dwi Ernawati, 5. M. Imam Alif, 6. Wildan Haris Rosyidin. Kelompok kami akan membahas tentang koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Pengertian koperasi simpan pinjam. KSP merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan KSP, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dengan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuh kembangkan agar KSP atau USP pada koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun simpanan koperasi dan simpanan berjangka koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, serta koperasi lain dan atau anggotanya. 2. Ada prinsip KSP. Koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama, yaitu 1. Swadaya. Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. 2. Setia kawan. Pengertian koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya. 3. Pendidikan dan penyadaran. Pengertian koperasi pendidikan dan penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama. Jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Jenis simpanan koperasi simpan pinjam. 1. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. 2. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. 3. Tabungan koperasi. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. Simpanan berjangka koperasi. Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Keuntungan koperasi sangat menguntungkan bagi anggotanya baik secara keuangan atau finansial maupun non-finansial. Manfaat secara keuangan yang dirasakan oleh para anggotanya adalah sebagai berikut. Dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman kepada rentenir. 2. Setiap anggota dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah di koperasi. 3. Pada akhir tahun, setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut sisa hasil usaha atau SHU yang tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional, di mana pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Sedangkan secara non-finansial, anggota koperasi juga akan memperoleh keuntungan yakni sebagai berikut. 1. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong. 2. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab. Melakukan penyimpanan maupun mengajukan permohonan kredit di koperasi simpan pinjam relatif mudah. Beberapa syarat umum untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK, slip gaji,
fotokopi pembayaran PBB, dan fotokopi rekening listrik. Contoh koperasi simpan pinjam. Beberapa contoh koperasi simpan pinjam atau KSP yang banyak ditemui di tengah masyarakat antara lain ada koperasi simpan pinjam unit desa atau KUD, kemudian koperasi serba usaha, Kospinjasa, koperasi pasar atau KSP, dan koperasi kredit atau KKD. Perusahaan asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Unsur-unsur asuransi. Asuransi memiliki 3 unsur utama, yaitu 1. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. 2. Polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Yang ketiga, klaim asuransi. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atau atas risiko finansial yang dialami nasabah. Fungsi asuransi. Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Peran utama dari asuransi bukanlah untuk mendapatkan uang lebih banyak seperti investasi, tetapi berfokus pada perlindungan atas risiko yang kita tidak bisa prediksi. Dan kata lain, asuransi merupakan cara kita untuk expect the expected atau mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan. Mulai dari risiko kecelakaan, risiko jatuh sakit, hingga risiko kehilangan pencari nafkah utama di keluarga. Semuanya ini risiko yang di-cover oleh asuransi. Tujuan asuransi. Ada beberapa tujuan asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita oleh pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu atau tidak pasti. Yang keempat, dasar bagi pihak bank dan memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agungan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang kelima, sebagai tabungan. Karena jumlah yang harus dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Jenis-jenis asuransi. Berikut beberapa jenis asuransi yang paling umum dimiliki masyarakat. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi rumah, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, asuransi perjalanan. Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu
insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, contribution. Polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak kewajiban para pihak penanggung dan tak tertanggung dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan ketentuan secara hukum. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alip. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para partisipan atau anggota atau peserta mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan atau anggota atau peserta. Peranan perusahaan di sini hanya sebagai pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana atau kontribusi yang diterima atau dilempahkan kepada perusahaan. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta'awun, yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik itu pada gilirannya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional. Di antara karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, akad yang dilakukan adalah akad at-takafuli. Kedua, selain tabungan, peserta juga dibuatkan tabungan derma. Ketiga, merealisir prinsip bagi hasil. Selanjutnya, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Secara garis besar, misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. Sedangkan dalam asuransi syariah, misi yang diemban adalah misi akidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat. Dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksana operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dan dalam asuransi konvensional tidak ada dewan pengawas sehingga dalam praktiknya tidak diawasi dan kemungkinan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah syariah. Akad yang ada dalam asuransi konvensional didasarkan pada jual beli, sedangkan akad dalam asuransi syariah didasarkan pada tolong-menolong. Investasi dana dalam asuransi konvensional bebas tetapi dalam batas perundang-undangan dan tidak dibatasi oleh halal haramnya objek atau sistem yang digunakan. Beda halnya dengan investasi dana asuransi syariah. Investasi dilakukan dengan batas perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bebas dari riba dan tempat investasi yang terlarang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.